Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kuota gender. Ada lebih sedikit perempuan daripada laki-laki di hampir semua legislatif terpilih, terlepas dari sistem politiknya. Namun, bukti substansial menunjukkan bahwa badan legislatif berisi presentasi perempuan lebih tinggi, di mana sistem pemilu perwakilan proporsional digunakan. Sistem PR memungkinkan sebuah partai politik untuk menerima suara yang kurang dari mayoritas dan pluralitas di suatu daerah tertentu untuk menempatkan beberapa kandidat mereka di dalam lembaga legislatif. Jadi seringkali dalam kursi legislatif itu jumlah perempuan lebih sedikit daripada jumlah laki-laki, yang dimana minimnya keterwakilan perempuan di kursi parlemen. Maka dari itu, untuk menyesuaikan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, maka diterapkan sistem PR atau proportional representation. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu perwakilan proporsional, yang dimana sistem ini bertujuan untuk menghasilkan parlemen yang representatif dan proporsional. Jadi dalam sistem perwakilan proporsional ini memungkinkan kandidat perempuan terpilih lebih besar dibandingkan sistem pluralitas dan mayoritas. Nah, yang selanjutnya ada norma dan kebiasaan. Badan legislatif adalah campuran yang menarik antara konflik dan kerjasama. Anggota mereka biasanya berasal dari berbagai partai politik dan daerah yang berbeda. Dan dengan demikian, perselisihan politik di negara tersebut tercermin dalam badan legislatif itu sendiri. Jadi yang dimana masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Jadi norma dan kebiasaan ini sangat membantu dalam memelihara kerjasama dalam legislatif. Dan yang selanjutnya itu model perwakilan. Yang pertama itu ada model delegasi. Jadi model delegasi bertindak sebagai juru bicara yang membuat sebagian besar keputusan atas dasar keinginan konstituennya. Jadi model delegasi adalah seseorang yang dipilih untuk mewakili pandangan orang lain dan bertindak hanya sesuai dengan keinginan konstituennya. Yang kedua adalah model wali amanat. Jadi dalam model ini konstituen dapat memilih perwakilan mereka untuk mewakili daerah pemilihan mereka. Jadi seorang wali amanat dapat membuat keputusan dengan memperhatikan pendapat konstituennya. Jadi model ini adalah seseorang yang bertindak atas nama orang lain. Yang ketiga yaitu model politik. Model ini muncul ketika para ahli mengakui bahwa perwakilan jarang secara konsisten bertindak hanya sebagai delegasi atau hanya sebagai wali ketika mereka mewakili konstituen mereka. Jadi model ini merupakan gabungan dari dua model sebelumnya dan melibatkan perwakilan bertindak sebagai delegasi atau wali tergantung pada permasalahan yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu pilihan di antara peran. Pilihan seorang legislator tentang bagaimana tepatnya untuk mewakili mungkin mencerminkan filosofis posisi budaya politik masyarakat, dan tentu saja penilaian legislator tentang dampak dari mengadopsi peran yang berbeda terhadap keberhasilan pemilu. Jadi ini lebih mengutamakan pada peran perwakilan untuk memberikan informasi dan untuk menilai kapan mereka harus percaya dan kapan mereka harus lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.